حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر أبا حفص الفاروق صاحب ابن عفان ولا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله الله يا حبيب الله
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan protokol kesehatan supaya kita tetap safe di sini. Monggo untuk acaranya sebelum dimulai saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada sambutan dari Takmir Masjid Agung Semarang. Lalu yang kedua ada pembanah oleh tadi korek oleh Ustadz Husain. Lalu selanjutnya ada mauidhah hasanah oleh Kiai Haji Fadlan Musyafa. Lalu ada doa penutup dan penutup. Mungkin untuk waktu. Ya, untuk selagi menunggu takmirnya datang, silahkan para jamaah untuk mengisi saf-saf ke depan terlebih dahulu, dikarenakan kita bisa untuk menghemat tempat. Monggo, Pak, Mas, saf depannya diisi dulu, nggih. Monggo, waktu dan tempat untuk Bapak Fauzan, saya persilahkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa wasallam wa ala alihi para yai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam hari ini yang utama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini telah berkenan melimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah SWT, kenikmatan yang meliputi dunia dan seisinya, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Dan tak lupa, marilah salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja yang kami cintai, pada malam hari ini yang pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa sambutan yang seharusnya mewakili takmir yaitu Bapak I Hanif Ismail, tapi beliau tadi titip salam bahwa beliau badannya masih agak tidak enak ya. Jadi pada malam hari ini menunjuk saya untuk menyampaikan salam kepada jenengan semuanya,
yang telah sudi hadir pada malam hari ini untuk mengikuti acara peringatan Isra Mi'raj yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram beliau Bapak Kiai Haji Fadlan. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran dari Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin menimba ilmu mengenai masalah Isra Mi'raj, yaitu di mana pada Isra Mi'raj itu nanti akan disampaikan oleh yang terhormat beliau Pak Fadlan mengenai masalah Isra Mi'raj sendiri, yaitu mengenai perintah sholat nanti biar beliau yang akan menyampaikannya. Kemudian yang kedua dari Takmir Masjid Agung Semarang ini memohon maaf kepada bapak-bapak di musola malam hari ini telah berkenan hadir tidak bisa menghormati dengan sebaik-baiknya untuk mungkin tempat dan hidangan yang akan disampaikan seandainya pada makanan yang akan dibagikan, maka kami dari pengurus warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Hussein. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ini Innahu was-sami'ul basir. Wal najmi idza وما
إن هو إلا وحي يوحى علمه الأعلى ثم دنا فتدلى. Haji, kami persilakan kepada Hadroh PPRI, Hadroh Pondok Pesantren PPRI, silakan kepada Pondok Pesantren PPRI, kami persilakan. Turi putih, turi putih, ditandur, ditandur ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung, ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Turi putih, turi putih, ditandur ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Kebon agung, ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Mbok ira salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ing jero gua kereta Jawa rudha papat rupa manungsa. Tandurane tanduran kembang-kembang kenanga ing jero gua. Tumpakane kereta Jawa rudha papat rupa manungsa, rudha papat rupa manungsa, rudha papat rupa Allah. Salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Oh, tandurane tanduran kembang-kembang kenanga ing rudha papat rupa manungsa. Tandurane tanduran kembang-kembang kenanga ing jero gua. Tumpakane kereta Jawa rudha papat rupa manungsa, rudha papat rupa manungsa, rudha papat rupa manungsa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala
وسلم على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله الله عدد ما بعلم الله صلاة دائمة Sirama menyang Solo leh oleh payung muta tunggu selungkuh bandong bandong ila ilo Sirama menyang Solo yen oleh payung muta ora obah yen obah medeni bocah yen urip sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan Sirama menyang Solo leh oleh payung muta Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan mulki Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan adibah yang telah dibawakan oleh Hadroh Pondok Pesantren PPRQ, kita beralih kepada acara berikutnya, yaitu acara pamungkas atau acara puncak yang insya Allah akan dibawakan oleh Kiai Haji Fadlul Musyafa LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Para takmir Masjid Kauman, Masjid Agung Kota Semarang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pirawuh sedaya Bapak Ibu ingkang hadir dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan berupa kesehatan, kesejahteraan, keberuntungan kepada kita semua yang hadir maupun yang ikut live lewat YouTube atau memberkahi kita semuanya, amin Allahumma. Yang pendek ini pengajian sekarang itu tidak sampai 2 jam. Milo insya Allah setuju ngomong rungokke tenan 5 menit rampung salam mulai. Setuju mau setuju? Oh kok mboten. Bun, 5 menit ditambah 5 menit setuju mboten? Nah, tambah 5 menit. Ya wis, 5 menit nak urung cukup tambah 5 menit ping 5. Kurang neh tak tambah ping 5 sak jam setengah. Malam ini malam bahagia, di mana kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niki saya tidak akan mengaji pengajian Isra Mi'raj seperti para kiai. Nak ngaji ngaos kados kiai Isra Mi'raj wis paham, wis apal, paling jenengan akan matur wis apal, wis iso, sering krungu. Hari ini kula mboten ngaos niku, badhe ngaos sing sanes, sing kira-kira awak dhewe iki penting, butuh, dan memang itu hari ini yang dibutuhkan. Setuju mboten? Apa? Apa Rinda? Rinda ya? Ojo ilang wajahmu aku. Mahiyah maqasid, tujuan Allah Subhanahu wa taala itu pun hanya untuk mendapatkan, menerima wahyu berupa sholat. Kalau sesuatu diterimakan di tempat yang sakral, berarti sesuatu itu penting dan amat penting. Zakat diwajibkan oleh Allah, tapi Kanjeng Nabi tidak diunggahke nang langit. Haji diwajibke oleh Allah, dianggap bagus. Santri iki sing sepuh-sepuh ngene iki, sing ngene-ngene iki nom salat wis sing nom-nom. Makanya sesungguhnya nyuwun sewu, kula pengen ngaos sing benten. Seandainya orang di dunia ini sholatnya apik kabeh, iki donya wis apik. Donya apik, tanpa ana polisi, tanpa ana KPK, iku donya ana gawe polisi, gawe irjen, komplit negara wong ora sholat tenanan. Buktine napa? Buktinya sholat itu inna sholata tanha anil faksya'i wal, mulai nggo sandalku kulitnya sholate piye. Jangan-jangan sholate iku karo mikir endi iki kesempatan sholat karo ngeling-eling sandal arep nyolong muliye. Lah iki sholate gak sholat. Dengan demikian kata Rasulullah, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat itu akan mampu menjadi tameng dari perbuatan maksiat dan mungkar. Karena sholatnya nggak bener, maka mungkare ijek jalan terus. Cara mahasiswa itu STMJ, eling apa ora? STMJ, ngerti apa ora jenengan?
STMJ. Alang nglakoni biasa nih. Sholat terus maksiat jalan. Wah, ini ngeri iki. Mahasiswa biasa nih. Ono mahasiswa apa gini? Bongkaran. Kapan orang itu sholatnya bagus? Gosop gak enak. Santri kan senengannya gosop. Tapi nak sholatnya api, enggak enak. Minimal gak enak. Syukur bisa menolak. Jangan haram. Wah, ini kan santri sing tenanan iku sholatnya api. Apa meneh ngantek maksiat atau perbuatan mungkar, insya Allah nggak akan dilakukan. Umpama no pasar, orang di pasar itu akan tidak mampu melakukan perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak diinginkan oleh agama, yang dilarang oleh agama apabila sholatnya bagus. Misalnya dekne sholatnya khusyuk, syarat rukunnya dipenuhi, kemudian hatinya ikut sholat. Sholat sing apik iku sholat sing diikuti 3 anggota. Kata Rasulullah dalam Al-Quran, inna sholata li dzikri, inna sholata temen setuni sholat iku li dzikri, untuk ingat kepada saya, untuk zikir kepada saya. Kata Allah, inna sholata li dzikri. Tapi kapan sholat sing dipikir bukan Allah dan bukan menghadap Allah, justru dia karena mikir sing macem-macem. Biasanya nak coro cah nom, ini kalau mboten bakas sing sepuh. Nak sing sepuh insya Allah khusyuk. Wamane gak khusyuk, eling utang. Tapi begitu memulai takbir Allahu Akbar, langsung teko. Iya, SMS ku mau urung tak baik, urung tak jawab ya. Iki koyo pacarku iki suarane ringtone-nya bunyi iki. Wah, iya. Saya kelihatannya tadi meninggalkan sesuatu yang belum ya. Itu yang tadi tidak terbak. Godho. Niki cah nom biasanya. Sing ngene-ngene kita. Sing cek mikir bojo barang jodohku sapa ngono. Nah sing wis tua-tua iki utangku piro? Kalau sholat takbir angkat tangan, mulut membaca doa, anggota nglakoni kegerakan af'alus sholat, tapi hatinya tidak sholat. Kata Allah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, diterangkan oleh Imam Ghazali. Begitu juga dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, diterangkan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Itu namanya nipu Allah, karena sudah membuka kontak komunikasi dengan Allah dengan dimulai Allahu Akbar, bar ngono atine terus ora neruske sholat tapi ngelamun. Jadi Allah yang dihadapi, yang kita sedang menghadap kepada Allah, awakmu iku ketoke madhep karo aku, kelihatannya kamu membuka percakapan dengan saya dengan takbir inna sholati wa nusuki wa pikirannya mikir bojo no omah, mikir anake no pondok, mikir anake no sekolahan. Insya Allah senam paginya sah. Mergo senam pagi tidak butuh khusyuk dan tidak butuh hudurul qalbi. Sholat itu harus khusyuk dan harus hudurul qalbi, hadirnya hati dalam sholat. Kalau mulut mengucapkan doa, anggota badan melakukan pergerakan sholat, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, semuanya untuk Allah. Ku hadapkan kepada Allah. Mulut mengucapkan begini, tapi ternyata hatinya mikir utang, mikir anak, mikir bojo. Iki sholate jenenge sholat sing anggap senam pagi. Jari Imam Ghazali, iku ora sholat, iku namung senam pagi. Karena dia hanya mengucapkan ucapan sebagaimana lagu yang diucapkan senam pagi, anggota badan menggerakkan sebagaimana gerakan senam pagi, hatinya tidak sholat. Padahal tadi kata Allah inna sholata li dzikri, sesungguhnya sholat itu adalah untuk ingat kepadaku. Bagaimana orang sholat tidak ingat kepada Allah, dia bergerak dan mengucapkan, itu namanya menipu Allah, hanya sekedar senam pagi. Ini moga-moga kita semuanya bisa meningkatkan ibadah sholat kita sampai sini. Tidak hanya seperti ritualitas,
Yang dilakukan oleh setiap orang sholatnya hanya melakukan pergerakan dan hanya mengucapkan doa-doa sholat. Sehingga ketika orang sudah sholat dengan 3 anggota niki wau, hatinya ingat kepada Allah dengan menghayati ucapan doa-doanya, anggotanya melakukan bergerakan rukuk, sujud, tahiyat, i'tidal, tumakninah semuanya, mulutnya mengucapkan doa-doa sholat. Insya Allah ya sholat ini adalah sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memanggil Kanjeng Rasul Muhammad SAW untuk dinaikkan ke Sidratil Muntaha, untuk memperbaiki umat manusia agar supaya manusia menjadi orang-orang yang benar dan baik. Mula zaman corona iku wong dikon salat sing apik, dikon nglakoni sesuci sing bener, kon cuci tangan terus, dikon resik, dikon suci biar tidak tercemar dan tidak tertimpa oleh musibah yang namanya virus. Tapi sesungguhnya Islam telah melatih dari dulu. Makanya apa lepura lagu Nikosidah Nasidaria itu sesungguhnya kita sudah diingatkan masa lalu. Itu lagunya Nasidaria biaya bingan kayak sing sholat nih kalau 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Terus piye? Apa lepora? Salat pembeda umat beriman, amar bil ma'ruf nahi anil mungkar, melatih diri dalam kebersihan, mendidik insan ke jalan yang benar. Itu kan terjemahan dari Isra Mi'raj, dinyanyikan oleh Nasidaria. Tapi awak dhewe kadang-kadang walah nek lagu enak etok karo suarane Nasidaria, sikire ora dipahami. Padahal itu aslinya yo Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Basir apa alim? Basir. Itu ayat itu diterjemahkan oleh qasidahnya Nasidaria, di mana kita dilatih untuk bersih agar supaya kita terdidik menjadi orang yang sempurna. Maka kita diturunkan kewajiban sholat itu untuk menjadi orang yang sempurna. Yang dulu zaman jahiliyah sholat itu gak ono sing diwajibkan kur nabine tok, tapi umatnya tidak. Tapi umat Nabi Muhammad sungguh beda. Kita disuruh untuk latihan bersih dan dididik untuk menjadi umat yang berpendidikan, agar supaya kita semuanya menjadi orang-orang baik. Mendidik kita agar supaya on time, sholat 5 waktu. Itu mendidik kita agar menjadi orang yang konsisten. Lebih lagi turu enak-enake mancal sarung, mancal selimut pagi-pagi, kontangi diadani as-salatu khairum minan naum. Terjemahane piye? Salat iku bagiane wong nom ngono. Wah wis payah neh. Sing tua-tua sing berangkat sing nom malah ora salat. Enak-enake tidur dibangunkan untuk salat. Ini kalau orang tidak konsisten tepat waktu, engko sik turu sik bangun-bangun usolli fardhus subhi kawanen. Salat esuk-esuk kodok. Masyaallah. Iki gak konsisten. Tapi karena orang ini konsisten, tepat waktu dilatih oleh Allah dalam sehari semalam 5 kali,
Kalau dia bisa konsisten, maka dia sudah mendapatkan manajemen waktu. Dia akan menjadi orang yang konsisten tepat waktu, di mana sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin, ditetapkan sesuai dengan waktu-waktu yang ditetapkan. Subuh jam berapa kira-kira biasanya? Adzan subuh saiki jam 4 lebih 20 menit. Mesti gak do apal iku gak nandan. Sing adzan lanang. Duhur jam berapa? Gampang jam 12. Yo kadang-kadang jam 12 kurang, kadang-kadang jam 3 luwih seprapat iki setengah wulan. Setengah jam ikilah bergeseran waktu. Maghrib jam berapa? 5.35 sampai biasanya sampai jam 6.10 menit. Isya antara jam 7 maju mundure lah. Itu kalau orang tidak konsisten, tidak pernah belajar on time waktu, mesti sholat bablas terus. Tapi Allah melatih kita untuk bisa berdisiplin atas pentingnya waktu, maka sholat diwajibkan tepat waktunya itu. Itu melatih kita menjadi pintar dalam memanage waktu, namanya manajemen waktu dengan sholat itu. Kemudian setelah dia itu masuk waktu, dia dilatih untuk bersih. Karena syarat sahnya sholat harus toharatul a'dha wa toharatul makan wa toharatul aswab. Harus suci badannya, paling-paling kon resik cuci tangan ngono tok. Islam tidak hanya itu. Islam mengatur kita sucinya, bersihnya bukan hanya badan, pakaian juga harus suci. Wis badan suci, resik, pakaian juga resik, tempat pun juga harus resik. Kemudian Rasulullah menambah, disunahkan pakai wangi-wangi. Loh ini kan top ini. Aja ngantek santri ablone penguk, gak pernah mandi seminggu, klambine gak pernah dicuci, gak pernah dilaundry, disetrika wae ora, tumpangi bantal, tindai. Masya Allah. Iki santri tahun 60-an iki, nak santri model zaman now, wah laundry. Pak, bitentek napa? Laundryne akeh, Pak. Bayar ro pondok. Walah rasakno. Santri saiki. Ini Allah sudah mensunahkan, memberikan sunnah lewat nabinya, kita sholat disuruh untuk suci badan, pakaian dan tempat. Nggak ada itu ibadah-ibadah yang lain ada syarat yang begini. Poso, angger sahur, dalu, buka. Ora disyaratke pakaiane harus suci dan seterusnya. Ora kudu wudu terus. Tapi sholat ini luar biasa, memiliki syarat rukun yang sempurna, mengatur manusia untuk bersih zahir batin. Masya Allah. Lah ini kalau orang sudah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, mengikuti sunnah Rasul ini tadi, maka sholatnya akan menjadi sholat yang bagus. Kalau sholatnya bagus, insya Allah jiwanya pun juga akan bersih. Dengan sholat itu, waktu ke waktu itu kafaratun lidunub. Waktu duhur ke waktu asar. Ini wudu, dosa cilik rontok kabeh. Sing wedok cah wedok delok cah lanang delok cah wedok iku dosa. Tapi nek anggere diwudoni ilang neh, engko delok meneh. Wih ayune rek ngono. Sing ngono gandenge iku entuk sapa kira-kira? Kowe kae didelok kae kacamatanan, pecine putih, rodok melek mencereng gandenge. Ini sing wedok kene delok kono. Kae sapa kae? Calon mantune sapa? Aku sapa ora? Ngono dirasani. Ngene iki kok cah wedok sing delok iki, salat subuh rontok. Wudu dosane ilang. Tapi nek gak salat subuh, dosamu klothok aja kan. Ngendap. Weh. Oh gak salat nek lah nek lagi ket 10 dina iku dosamu mandek terus. Nah cah lanang salat terus, insya Allah dosane angger wudu ilang. Delok cah wedok terus awamu. Angger wudu ilang. Sing iki ana libure setengah wulan seminggu, dosane ngendap. Mula cah wedok kudune rada rajin tobat ya. Dosane rada akeh iku. Mergo ana libure. Jenengan niku angger libur kan salat mandek, poso mandek, kabeh mandek ah. Tahajud mandek, wiridan mandek, paling-paling wiridan sing enteng-enteng tok iku.
Ngapal Quran kadang-kadang saya rodok wedi-wedi kan gak wani. Tapi nek sing rodok melu madzhab Hanafi model kan, wah iki kan aku rak ngapal Quran, aku dikir. Wah, akhirnya tetep terus nyekel Qurane terjemah. Iso. Lumayan ngerontoke dosa, tapi nek awakmu mandek off kabeh, dosamu numpuk. Apa nek sering delok calana sing ganteng-ganteng, dosamu tambah. Cak wedok-wedok. Jadi antara sholat ke sholat, waktu sholat itu kafarah, merontokkan dosa, mencuci dosa. Jadi yang duhur ke asar, rontok dosanya resik nih. Sholat asar ke maghrib, upamanya ono dosa sing cilik iku, nah sing dosa gede ra iso ilang kecuali taubat. Sing cilik-cilik iki mau ngrasani koncone ngene, iku ndekne iki anu asline rodok seneng aku tapi tak tolak terus akhirnya lara ati. Ngrasani koncone. Ndek iki sebenarnya ganteng tapi pelite pol. Mbok rasani terus. Dosa ngene iki. Tapi iki atimu dhewe enggak sampai terucap. Kalau sampai terucap dan dia sakit hati, itu ada hukukul adami. Kudu minta maaf. Tapi nanti mau ngrasani tok, kae sing mestine ganteng. Klambine apik-apik, tapi ketake nyolongan iku. Ngono kae awakmu. Kamu duwe suudon ngono kepada seseorang. Ngene iki iso ilang ndok atine. Kapan dosane tidak terucapkan sampean. Terima ngrasani ati tok. Iki dosa, tapi iso ilang dengan ibadah salat ke salat. Insyaallah. Kemudian kamu tidur habis maghrib ke isya tidur sampai subuh, dosamu iku mau sing mbok pikir-pikir sing macam-macam iku iso ilang. Lah anak 24 jam sholatnya 5 kali dengan benar, insya Allah awak-awak resik dohir batin. Dohiri dengan wudhu, dengan mandi jinabat apabila junub, apabila itu hadas kecil cukup wudhu sudah bersih dohir. Batinnya dengan dibuat sholat yang khusyuk, insya Allah bersih. Kalau orang sudah bersih dohir batin, maka akan ada pancaran dari setiap jiwa seseorang untuk tidak mampu ngelakoni maksiat lan mungkar. Maka sabda Rasulullah, inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan maksiat dan mungkar dengan syarat sholat yang benar, bukan senam pagi. Kira-kira wong sa Indonesia iki sing senam pagi dengan yang sholat beneran itu berapa persen kira-kira? Kira-kira akeh lebih banyak mana kira-kira yang senam pagi dengan yang sholat beneran? Banyak yang senam pagi. Mengapa? Buktinya ada polisi, buktinya ada KPK. Seandainya Indonesia ini orang sudah sholat beneran semuanya, maka kemungkaran dan maksiat mandek total, berhenti. Nggak ada yang mampu untuk melakukan maksiat atau mungkar. Karena apa? Masing-masing diri seseorang sudah memiliki tameng dan menolak dari perbuatan maksiat dan mungkar. Tapi ketika sholatnya hanya formalitas, hanya senam pagi, maka orang tetap melakukan maksiat dan mungkar. Umpamanya nang kantor, ada orang di kantor sholatnya bagus, maka dia megang komputer ingin melakukan totalan yang korupsi, maka akan berhenti. Nggak enak ya, haram ini. Dalam batin dan benak sanubarinya dia tidak tega melakukan perbuatan maksiat sekalipun sendirian. Tapi ketika sholatnya jelek, dia tidak punya tameng dari diri sendiri untuk menolak maksiat, maka terjadilah apa yang terjadi. Angka 6 berubah menjadi angka 9. Orang roh wong komputer cekeli dhewe, laporan keuangan 6 dirubah 9. Ini kalau ratus berarti 300, kalau juta 3 juta, kalau puluhan juta atau ratusan juta atau miliaran berarti 3 ini akan berubah-berubah menjadi 3 miliar, 300 juta, 3 juta 300. Terjadilah apa yang terjadi karena kontrol dari diri sendiri tidak ada. Nak pasar sholatnya eli, maka dia akan terjadi pelanggaran, akan terjadi kemungkaran. Dia ngapusi timbangan,
Jadi timbangan, wes mbak iki wes anget iki, jebule bandule ditambah. Ini kenapa? Karena sholatnya nggak menjadi kontrol di dalam kemaksiatannya, di dalam kemungkarannya. Nah mahasiswa misalnya, atau santri sing wes gede, wah santri wes gede wes waktu nih rabi, gak barbar mergo ngapal Quran nih barbar. Ono pura ada gini. Kata. Tapi nak ngapal ke Quran tenanan ya insya Allah ora. Tapi malah coba nih ngapal Quran ku pacaran karo loro mata terus iku biasa niki. Mula nak ngapal ke Quran ku rada akeh anune ya dungane. Wah iku godaane iku lanangan sing wedok, sing lanang wedokan. Iku godane ngapal Quran ki iku kenceng iku. Wis kenceng tenan iku. Mula hati-hati sing ngapal ke Quran ya. Sing rodotul Quran kene ya, hati-hati iki. Ono ndelok cah lanang merem. Wah, sing cawak lanang delok wedok merem. Iku sing ngapal ke Quran wis godanane akeh. Ketika orang itu sholatnya bagus, maka dia akan ada tameng atau bahkan salah satu di antara dua itu sholatnya bagus, maka akan ada kontrol. Mas, nggak mau mas. Kenapa dek? Kan kita hanya berdua, gak ada yang tahu. Nggak. Allah tahu mas. Enggak terjadi apa yang akan terjadi. Upamane sing lanang sing apik salate, sing wedok ngeyel wae. Mas, ayo toh mas. Sing lanang enggak deh, enggak jangan. Harus akad nikah sik. Kesuwen mas. Bapakmu belum tentu setuju karo aku. Lah kenapa? Raimu elek. Wis lah mas, ora ono roh. Sing lanangi kontrol salate apik, enggak mau saya. Haram, Dek. Zina haram. Ngono gak sida terus akhire. Lah nek loro-lorone salate apik, kencan nggon tempat yang gelap. Enggak mau. Kenapa? Gak apik. Enggak sampai terjadi ke tempat itu karena apa? Masing-masing punya kontrol untuk dari dirinya sendiri, ada tameng. Inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Dengan sholatnya itu mampu menolak dari perbuatan maksiat dan mungkar. Gak akan terjadi. Tapi ketika dua-duanya sholatnya gak genah, sing lanang mau sholatnya ya senam pagi, sing wedok sholatnya senam pagi, ketemu di tempat yang bisa senam pagi, terjadilah senam pagi. Karena apa? Gak ada tameng dari dalam diri sendiri. Maksiat jalan, mungkar jalan. Karena apa? Hatinya ketika sholat dia bukan sholat. Cocok tenan apa ora iki kene. Sholat iku ngilengke pacar. Enggak sholat ini senam pagi, maka terjadilah apa yang terjadi masing-masing diri tidak. Perjalanan misalnya nyopir, tapi nak sholatnya api, dia yang enggak cerobotan, dan asal cerobot biasanya enggak sholat. Dalan saenake dhewe. Karena apa? Dia berbuat mungkar itu menjadi sebuah kebiasaan. Tapi ketika orang sholatnya bagus, khusyuk, hatinya hadir kepada Allah, pasti ini di dalam jiwa raganya akan terjadi kebaikan, dan dia tidak tega melakukan kemungkaran atau maksiat, kejahatan pun tidak jadi. Maka seandainya di dunia ini umat muslim sedunia ini sholatnya apik kabeh, wes insya Allah dunia itu aman. Tapi kenapa dunia begini? Saya akan katakan Indonesia itu dulu 90% muslim, sekarang katakanlah 85% dari penduduk 265 juta. Seandainya mereka itu sholatnya bagus semuanya, maka rasanya polisi, rasanya KPK wis aman. Polisi rasanya tengah dalan, wong nyolong wis ra ono. Masing-masing punya rem. Enggak, haram. Arep apa nih? Enggak lah, jangan. Maka kehidupan akan menjadi bagus. Maka gerakan reformasi mental, seandainya ini dimulai dari pembinaan sholat dan penataan pendidikan karakter, insya Allah negara ini akan menjadi negara yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kenapa korupsi masih merajalela, maksiat terkedepankan,
Nepotisme yo terus. Kemerosotan, dekadensi moral terus. Lah ini karena sholat elek. Kalau sholatnya bagus, dari presidennya sholatnya api, menterinya sholatnya api, parlemennya sholatnya wapi, wis insya Allah arep disogok-sogok itu mental. Tapi nak sholatnya formalitas enam pagi disogok melebu terus, sogok melebu, nguantai disogok itu loh melebu terus. Gara-gara sholatnya enggak nah. Lah awak dewi memulai kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, kepada anak-anak didik kita. Itu kita mulai. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri, keluargamu, tetangga dan sak kampungmu dijaga untuk tidak bisa melakukan perbuatan mungkar tadi, diselamatkan dari api neraka insya Allah. Dari taubat dari perorangan, memperbaiki per individu, kemudian kelompok, komunal menjadi masyarakat yang baik dengan sholat yang baik, maka akan terjadi taubat nasional dan perbaikan nasional secara akumulasi. Maka Indonesia akan menjadi orang-orang baik semuanya, berangkat dari sholat. Nak cara kula usul, revolusi mental itu berangkat dari sholat. Jangan reformasi mental itu dari pendidikannya dikorupsi pisan. Yo ora dadi. Wong buku dicetak, buku paket sekolah itu dicetak dengan memakai proyek kementerian, ngono wae dibandot pisan, dikorupsi pisan. Sing ngarang bukune ora pate ikhlas, mergo ndekne proyek. Bukune didom dibagi nang gone murid tuku pisan. Kira-kira pertanyaane berkah apa ora niku? Wah, wis jawab dhewe, aku ora jawab. Lah nek bukune ora berkah, murid entuk apa kira-kira? Ora ana apa-apane. Ora entuk apa-apa. Mula sing apik ku santri sing nok pondok, kitab turos, sing ngarang ulama salaf, ngarang kitabe ora karena proyek, ikhlas. Kitab Jurumiyah itu dibawa nang laut, balik nang mejane pengarang. Iku nek gak ikhlas. Mula teko saiki kitab itu dipelajari setiap orang yang masuk pondok pesantren, ngapalno iku diapalno gampang, manfaatnya luar biasa, dadekke wong do ngalim kabeh. Lah nek saiki nak buku paket iso dadekke apa? Bar ngono ujian ra iso, gurune sing ngakali. Wis penting tak kei nilai 9 nduk ya, wis meneng ae kowe. Gurune disowani, gawake gula kopi, bijine 5 dadi 9. Hah, wis bar kabeh. Masya Allah. Ini reformasi mental kalau berangkat dari sini nggak rampung. Tapi kalau reformasi mental berangkat dari sholat, insya Allah sholatnya api, khusyuk, insya Allah semuanya akan menjadi orang-orang yang bernilai baik. Inilah sesungguhnya Allah memanggil Rasulullah dinaikkan ke Sidratil Muntaha untuk mendapatkan kewajiban. Ini sudah 5 menit belum ini? Belum? Sudah. Udah kelewat toh? Ya udah. Wes mandek ya. Kula mau janji 5 menit, nak kurang 5 menit. Iki kita wis 5 menit menjadi insan yang bersih zahir dan batin. Semoga kita hari ini niku kudune apik, wis salat kok cek nyolongan, cek maksiat. Nah, ini kita hilangkan hari ini, kita rubah menjadi insan yang baik dengan berangkat dari salat. Dengan sholat kita baik, insya Allah doa-doa kita dikabulkan karena sayyidul kurbat, tuannya pendekatan diri ibadah kita kepada Allah hanya sholat. Wong iku nak njaluk duit, njaluk apik kabeh, iku mesti sholat sih. Ada orang yang biasanya Allah hadir, Allah hilang, Allah hadir, Allah hilang. Tapi ketika kepepet, kayak cah nom ngene iki angger kirimane cek lancar, pacare cek wianan cek aman, wong tuane rukun leken-leken ora do cerai, duite ndok gone ATM yo ana, ndok dompet ana, awake dhewe sehat, iku insyaallah Allah ilang tepol. Tawaran terus, kirimane gak jelas, pacar
putus, apalan tugasnya gak apal-apal, awak loro, duit gak duwe. Ketika begini saya cerai. Farah binadi مغرب قلبي بحبك مغرب يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرب قلبي بحبك مغرب يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرب يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرب قلبي بحبك مغرب يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزت ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزت ودادي بدر الدجى يا زين امتى حبيبي أراك طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظر إلي يا عظيم الجاه مغرب قلبي بحبك مغرب يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرب قلبي بحبك مغرب يا مصطفى المكرم يا رسول الله أحلمت للحب يا واسع العين على ابتسامة وبها علامة يا سيد الكونين ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين امتى حبيبي أراك والآك وفرح بلدي طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله أبيض للحب يا واسع العين قبل ابتسامة وضع علامة يا سيد الكونين ما في اثنين ما شافت مثله
المعين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا سيد امتى حبيبي أراك والآك وفرح بلدي جد بنظر إلي يا عظيم الجاه جد بنظر إلي يا عظيم الجاه قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول